既然是他，那我便应下了。以后我必定要你10倍偿还。难道连凌霄剑阁也会被波及？乃天地灵元催化显现，自有。白毛会战在即，我希望你能。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Isi Tuzun, tepatnya untuk episode 65. Sedikit review part sebelumnya agarlah tidak lupa. Untuk Linlan, Xiaoran, Tongfei, dan juga Beichun, mereka haruslah menghadapi kelompok dari bandit tulang darah. Tetapi mereka berempat sama sekali tidaklah bisa untuk melawannya dan haruslah membuat Xia Tongfei meninggal dunia. Beruntung saja di sana ada Lin Yun yang menolong mereka dan memenangkan pertarungan. Tetapi setelah semua itu, Lin Lan langsunglah menyalahkan Lin Yun karena dengan ada dia di sini, semuanya menjadi masalah seperti ini dan mereka mencoba untuklah menyerang kepada Lin Yun kembali. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ketika dirinya diterjang, Lin Yun langsunglah menggunakan topeng dari bandit tulang darah dan dia mendapati kekuatan yang begitu berlimpah serta rambutnya berwarna putih. Setelahnya, dia juga mencoba untuklah mengakhiri Lin Lan serta lainnya. Beruntung saja untuk Nona Bai menghentikan tindakannya. Karena dia sama sekali tidak boleh bermusuhan dengan 3 sekte. Jadi untuk permasalahan ini lebih baik dilupakan serta disudahi saja. Dan Lin Yun langsunglah mengiyakannya, tetapi dia mengancam kepada mereka bertiga. Untuk hukuman mati memang bisa untuklah dihindarkan. Tetapi untuk hukuman hidup mereka sama sekali tidak bisalah menghindar. Jadi hukuman untuk mereka bertiga yaitu introspeksi diri sendiri terlebih dahulu. Dan yang diperintahkan untuklah jadi mandor adalah Xiao Hong itu sendiri. Tetapi dengan begini semua membuat Lin Lan menjadi begitu dendam kepadanya. Dia berjanji suatu saat nanti dia akanlah membayar semua perbuatan dari Lin Yun. Tidak lama dari itu, Lin Yun telah berhasil untuklah membawa Nona Bai keluar dari hutan tulang darah. Waduh, ternyata tinggal beberapa ratus meter telah keluar dari hutan tulang darah dan semuanya sudahlah aman. Nona Bai juga berterima kasih atas kerja kerasnya. Wah, kasihan sih mereka bertiga, padahal mereka juga termasuk kerja keras loh. Lalu Nona Bai pun langsung memberikan sebuah surat sebagai bukti kalau misinya telah selesai. Dan untuk Lin Yun diperingatkan, sepertinya setelah misi ini selesai, maka dia akan mendapati masalah. Dan Lin Yun tidak begitu mempermasalahkannya, karena dia sudahlah menduga serta memperhitungkan kalau dia akanlah mendapati masalah. Dan juga jalan di depan begitu sangatlah jauh, maka dia haruslah tempuh. Sebelum mereka berdua benar-benar berpisah, Lin Yun mencoba untuklah mengorek informasi dan meminta petunjuk dari Nona Bai. Yang dimana pertanyaannya, apakah di dunia ini ada sebuah sejenis tanaman yang terlihat seperti mawar berdarah? Mendengar itu, Nona Bai langsunglah mengetahuinya dan memberitahu kalau itu adalah daftar bunga ajaib dunia yang disebut sebagai jiwa mimpi. Sayangnya untuk mendaftarkan salah satu bunga yang berada di daftar bunga ajaib itu dikatakan sangatlah sulit. Memang bunga-bunga ini memiliki manfaat yang begitu sangatlah luar biasa, bahkan bisa meningkatkan kultivasi seseorang dengan begitu cepat. Namun untuk sampai saat ini saja, daftar-daftar bunga ajaib tersebut sangatlah sulit untuk ditemukan, apalagi untuk keberadaannya guys. Ditambah untuk bunga jiwa mimpi bisa dikatakan bukanlah paling berharga, tetapi dia adalah yang paling ajaib. Waduh, gimana konsepnya tuh? Dan ada rumornya, jika ingin mendapatkan bunga jiwa mimpi, hanya ada satu cara, yaitu berjodoh. Jika tidak berjodoh, ya tidak mungkin bisa mendapatkannya guys. Untuk alasannya, dalam daftar bunga ajaib ini memiliki konsep yang begitu berbeda-beda. Contohnya seperti jiwa mimpi terlahir tanpa akar. Serta jiwa mimpi ini juga memiliki kekuatan roh. Jadi karena itulah dia bisa berpindah-pindah tempat. Waduh,
Jadi ya satu-satunya cara untuk mendapatkan bunga jiwa mimpi yaitu mendapati pengakuannya. Jika tidak, maka dia sama sekali tidaklah bisa mendapatkannya. Bahkan untuk menemukan keberadaannya itu dikatakan mustahil. Tetapi bagi Nona Bai, sepertinya untuk Lin Yun akanlah mendapatinya. Karena untuk pedang bunga miliknya itu memiliki hubungan dengan daftar bunga ajaib. Ditambah untuk pedang pemakaman bunga milik Lin Yun sepertinya bisalah menyerap kekuatan roh dari bunga ajaib jiwa mimpi. Namun ya dengan semua ini, Lin Yun menjadi begitu sangatlah penasaran sebetulnya dari mana asal pedang pemakaman bunga miliknya ini. Dan Nona Bai hanya memberitahunya kalau dia tidak perlu mencari tahu asal-usul dari pedang pemakaman bunga miliknya. Dia yakin ini juga berhubungan dengan kekaisaran yang memiliki sisi yang begitu sangatlah buruk, atau lebih tepatnya, perjalanan dunia bela diri itu sangatlah jauh lebih dalam. Jadi, jika dia benar-benar keras kepala untuk mencari tahu informasi tentang pedang pemakaman bunga dirinya, dia haruslah lebih berhati-hati. Karena dia yakin untuk pedang pemakaman bunga ini memiliki hubungan yang begitu erat dengan masa kuno. Lalu Nona Bai pun langsunglah pergi dari sana. Dari informasi tersebutlah membuat Lin Yun menjadi begitu sangatlah penasaran. Apa maksud dari aliran kekaisaran? Apakah jangan-jangan pavilion pedang Ling Xiao juga terlibat? Tetapi Lin Yun sangatlah yakin kalau dia ini hanyalah orang kecil, tidaklah mungkin bisa terlibat dari permusuhan tersebut. Yang terpenting untuk saat ini, misinya sudahlah selesai dan dia perlu kembali ke Sekte Zhongmen untuklah melaporkannya. Sementara itu kita diperlihatkan tokoh baru yaitu Chu Houyu sebagai murid peringkat pertama di Sekte Pedang Ling Xiao. Dan di sana sudah ada senior Wang yang mencoba untuklah merayu serta menarik dirinya masuk ke dalam aliansi miliknya. Tetapi Chu Houyu telah menolaknya berkali-kali. Sehingga senior Wang mencoba untuklah menyinggungnya. Dia mendapati posisi pertama, ini semua berkat dari Wen Jian telah mengalahkan Bai Li Xuan. Mendengar itu, Chu Houyu menjadi begitu sangatlah kesal sebab dia telah mendapati posisi pertama ini dengan kerja kerasnya. Jadi dia meminta kepada senior Wang untuklah jaga ucapannya. Tetapi tetap saja senior Wang sama sekali tidaklah begitu takut karena ya latar belakang keluarga Wang begitu sangatlah kuat. Jadi untuk keluarga Chu sama sekali bukanlah tandingannya. Dia tetaplah merayu Chu Houyu untuklah memasuki aliansinya. Karena sebentar lagi pertempuran persekutuan akanlah segera tiba. Jadi dia sangatlah berharap besar kepada dirinya untuklah membantu aliansinya. Selain itu, dia mempunyai sesuatu yang membuat Chu Houyu sama sekali tidaklah bisa untuk menolak ajakannya. Yang dimana dia mengucapkan pedang bak. Mendengar itu, Chu Houyu langsunglah terkejut dan dia menjadi begitu sangatlah tertarik. Saudara Wang pun langsung memberitahu untuk mendapati pedang bak itu berada di hutan Gunung Yiga. Di sana terdapat sebuah ilmu terlarang pavilion pedang. Jadi tawarannya, dia akanlah mengajak Chu Houyu untuklah melihat ilmu pedang badai. Tetapi Chu Houyu menjadi begitu sangatlah bingung. Jika dia telah memberitahu letak informasinya, mengapa juga dia haruslah bergabung dengan aliansi Junzi? Karena tempat tersebut bukanlah milik pribadi dari senior Wang. Atau lebih tepatnya, itu adalah milik dari pavilion pedang, bukanlah dari senior Wang. Dan senior Wang langsunglah mengeluarkan sebuah token giok sebagai tanda identitasnya. Dengan token tersebut, sudah dipastikan dia akanlah memasuki pavilion pedang dengan begitu mudah. Ditambah juga, token giok tersebut adalah milik master dari pavilion pedang yang telah bergabung dengan aliansi Junzi. Dan senior Wang memberitahu kepadanya kalau tuan dari pavilion pedang badai juga telah memperhatikan dia sejak lama. Jadi pada intinya, token giok tersebut dipergunakan untuklah mengundang Chu Houyu untuklah bergabung dengan mereka.
Lantas Chu Hoyu langsunglah menerimanya, asalkan untuk Tuan Pedang Pavilion benar-benar menginginkannya, dia menyetujui untuklah bergabung dengan aliansi Junzi. Tetapi dia menekankan dalam pertarungan nanti dia tidak akanlah menghabisi siapapun, karena pertempuran tersebut hanyalah menentukan siapa yang jauh lebih kuat dari aliansi yang lain guys. Namun Senior Wang meminta kepada dia, dalam pertarungan persekutuan pasti ada yang namanya kecelakaan. Dia inginlah Chu Hoyu menjadi salah satu darinya untuklah menghabisi nyawa dari Lin Yun. Dan Chu Hoyu langsunglah menyetujuinya, walaupun di raut wajahnya dia begitu sangatlah ragu. Aduh, jangan macam-macam dah. Setelahnya Senior Wang yang telah mendapati kandidat begitu baik, dia menjadi begitu sangatlah percaya diri kalau kali ini Lin Yun akanlah mati di pertempuran aliansi. Ya elah. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, entah hari apa ya. Ya kira-kira hari Minggu ataupun hari Senin depan guys. Karena untuk minggu ini serta minggu depan akan ada tonggak baru yang akanlah bermunculan. Contohnya seperti dari tanggal 27, 28, 29 sampai tanggal 30 itu banyak sekali tonggak-tonggak baru. Dan untuk episode kali ini sudah dijelaskan benar-benar begitu detail. Dendam keluarga Wang dengan Lin Yun masihlah belum terselesaikan guys. Ya pada intinya jika ingin selesai maka seluruh keluarga Wang terutama dengan Senior Wang haruslah benar-benar tiada. Maka semua masalah itu akanlah selesai. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 既然是他，那我便应下了。以后我必定要你10倍偿还。难道连凌霄剑阁也会被波及？乃天地灵元催化显现，自百毛会战在即，我希望你。